Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Gu Story. Bagaimana dengan Byung Chul Wang? Apakah dia masih menjadi staf peneliti? Tidak, saya peneliti senior sekarang. Katamu, perusahaan Anda punya pusat penelitian, kan? Ya, kami punya satu. Kamu dulunya menduduki peringkat nomor 1 di kelas ketika kita masih di sekolah menengah. Menurutku kamu harus menjadi peneliti utama tahun depan. Kamu pantas mendapatkannya. Kepala Pusat Penelitian Perusahaan Anda, dari universitas mana dia lulus? Chief Officer kami memiliki gelar Ph.D. dari Technical University of Munich di Jerman. Oh, mungkin Anda kenal dia. Dia dulu bekerja di pusat penelitian yang terletak di kota Pangyo. Berapa umurnya? Dia berusia awal 50-an. Mungkin aku kenal dia. Apakah dia punya nama belakang? Oh, benar. Namanya John Suo. Byung Chul Wang hanya menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Min Ho Kang yang duduk di seberang meja menyumbang. Dia bekerja untuk kelompok sipil. Apa posisi yang dimiliki oleh kepala pusat penelitian Anda? Apa nama pusat penelitian tersebut? Kami belum memiliki nama untuk pusat penelitian kami. Chief Officer kami memiliki posisi direktur. Yah, semua orang itu bekerja untukmu, Gunho, kan? Kamu berada di posisi tertinggi. Gunho hanya tersenyum. Kami sangat bangga padamu. Biarkan aku mengisi gelasmu dengan minuman keras. Min Ho Kang tidak mencoba bersikap sarkastik lagi dengan Gunho seperti yang selalu dia lakukan pada semua orang. Banyak teman SMA yang tidak datang ke pertemuan malam itu dibandingkan sebelumnya. Beberapa di antaranya terlalu sibuk pikiran dengan beban hidup. Gunho berkata sambil meminum minuman keras yang diberikan Min Ho Kang kepadanya. Aku datang terlambat hari ini, jadi aku akan membeli minuman untuk semua. Selamat menikmati. Gunho Go, kamu harus datang terlambat ke pertemuan kita mulai sekarang, oke? Jadi kamu bisa membelikan kami minuman sepanjang waktu. Saat Min Ho mengatakannya, semua orang tertawa. Gunho dan Jae Sik-mun berangkat ke Shanghai, Tiongkok untuk menghadiri pernikahan Min Hyuk. Gunho yang masih khawatir tidak memiliki banyak teman di pernikahan Min Hyuk menelepon Profesor Jin Wang dan Direktur Sekang Lee. Pernikahan itu diadakan di sebuah restoran bernama Janggang di Shanghai. Gunho awalnya berpikir, ketika dia mendengar nama restoran itu, bahwa itu adalah restoran yang menyajikan mie Cina. Namun, ternyata restoran tersebut berlokasi di Hotel Changjiang dan pernikahan akan dilangsungkan di hotel tersebut. Upacara pernikahan secara keseluruhan mirip dengan yang ada di Korea, hanya saja mereka banyak menggunakan warna merah dalam dekorasi aula pernikahan. Jae Sik membawa kameranya sepanjang waktu selama dia tinggal di Shanghai, dan dia juga membawanya ke pesta pernikahan, dan dia sibuk memotretnya. Hei, sepertinya kamu sibuk sekali berfoto di sana ya? Ya. Aku hanya ingin mencatat semua ini. Nikmati pemandangan dan momennya. Bisa jadi kamu akan melewatkan banyak hal karena menyibukkan diri mengambil gambar. Jangan minta aku menunjukkan foto-foto ini kepadamu nanti untuk mengenang momen di sini. Pernikahan itu dilakukan dengan gaya barat. Sama seperti pernikahan di Korea, mejanya ditutupi taplak meja, minuman keras dan minuman ditempatkan di atasnya, bersama dengan tas keberuntungan berisi coklat di dalamnya. Gunho dan Jae Sik duduk di meja yang papan nama mejanya bertuliskan Sin Lang Pengyu. Jae Sik juga memotret papan nama meja itu karena terlihat eksotis dengan karakter Cina di atasnya. Sepertinya orang China memanggil temannya Pengyu. Beberapa saat kemudian, Jin Wang dan Sekang Lee tiba. Saat mereka melihat Gunho, mereka tampak sangat bahagia. Hei, Gunho Go. Terima kasih sudah datang, teman. Mengapa kamu mengatakan itu? Tentu saja, kita harus datang untuk memberi selamat kepada Min Hyuk. Oh, Jae Sik, ini teman-teman Tionghoaku. Ini Jin Wang, dia adalah seorang profesor perguruan tinggi di Departemen Bisnis di Universitas Zhejiang. Dan ini Sekang Lee, dia adalah direktur sebuah biro di kota Shanghai. Ketiga pria itu saling bertukar kartu nama. Jae Sik-mun menatap kartu nama Jin Wang dan Sekang Lee beberapa saat. Apakah kamu akan memotret kartu nama itu juga? Jae Sik menggaruk kepalanya karena malu. Setelah melihat kartu nama Jae Sik, Sekang Lee bertanya pada Gunho, apa posisinya?
Dia adalah pemimpin redaksi di sebuah perusahaan penerbitan. Oh begitu. Jae-sik merasa iri pada Gun-ho yang fasih berbahasa Mandarin saat berbicara dengan Jin Wang dan Sekang Li. Saya tahu Gun-ho menghasilkan banyak uang dan menjadi orang kaya, tapi saya tidak tahu dia bisa berbahasa Mandarin dengan lancar. Jae-sik Mun kagum dengan kemampuan Gun-ho dalam berkomunikasi secara bebas dengan orang Tionghoa dalam bahasa ibu mereka, yang baru ia temukan. Tepat sebelum pernikahan dimulai, Presiden dan Wakil Presiden perusahaan konstruksi Jinsi tiba. Mereka datang jauh-jauh ke tempat pernikahan untuk memberi selamat kepada Min Hyuk. Hei, Ching Keo Seon, kamu, Kang Sin kau juga datang. Gun Hogo, senang bertemu denganmu lagi. Terima kasih banyak sudah datang. Tentu saja kita harus datang. Kita pengyu teman, kan? Begitu upacara pernikahan dimulai, segala macam hidangan juga mulai berdatangan. Durasi upacaranya jauh lebih lama dibandingkan dengan upacara di Korea. Para tamu mulai meminum alkohol Tiongkok yang kental. Baijiu dengan makanan Cina yang berminyak. Banyak dari mereka juga yang merokok, dan itu membuat ruangan dipenuhi asap. Saatnya berfoto bersama teman-teman. 5 orang menghadiri pernikahan tersebut sebagai teman Min Hyuk, dan jumlah teman tersebut cukup untuk membuat Min Hyuk merasa didukung dan diperhatikan. Jin Wang berbisik ke telinga Gun-ho dengan suara rendah, pengantin wanita terlihat eksotis. Dia orang Korea Cina, dan dia belajar di AS. Sekarang dia mengajar di sekolah internasional di Shanghai. Oh begitu, Gun-ho memandang pengantin wanita. Dia tinggi dan dia cantik. Setelah Gun-ho kembali ke Korea setelah menghadiri pernikahan Min Hyuk di Tiongkok, dia mengadakan pertemuan. Sejak kami mengakuisisi Mulpasaneop, pendapatan penjualan kami terus meningkat karena kerja keras Anda. Modal perusahaan ini adalah 3 miliar won, tetapi saya menghabiskan tambahan 5 miliar won untuk melunasi hutang mendesak dan membangun pabrik baru. Para direktur dan manajer membuat catatan saat Gun-ho berbicara. Kami tidak lagi mempunyai hutang yang mendesak dan kami tidak mempunyai kreditor yang mendesak kami untuk melunasinya. Kami tidak lagi mempunyai gaji yang belum dibayar. Jadi, perusahaan kami baik-baik saja sekarang. Namun, kami harus melakukannya. Perlu diingat bahwa kami masih memiliki hutang yang jumlahnya kurang lebih sama dengan pendapatan penjualan kami. Karena kami harus melakukan pembayaran bunga pinjaman ke bank, kami belum dapat menaikkan gaji Anda atau karyawan lainnya. Auditor internal kami di sini seharusnya lebih tahu karena dialah yang menangani semua urusan keuangan. Auditor internal mendengarkan Gun-ho, dan eksekutif lainnya terus mencatat. Gun-ho berusia pertengahan 30-an dan dia pernah bekerja sebagai pekerja pabrik sementara para manajer dan direktur dalam pertemuan tersebut memiliki gelar akademis dan pengalaman kerja yang tinggi, dan kebanyakan dari mereka berusia 50-an. Gun-ho terus berbicara, Pak Auditor Internal, berapa total utang yang kita miliki saat ini? Saat ini, kami memiliki sekitar 70 miliar won utang termasuk utang usaha, utang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, Direktur Dong Chan Kim, yang bertanggung jawab atas penjualan. Mungkinkah kami dapat melunasi semua hutang ini dengan menjual produk kami? Akan sangat sulit untuk melakukannya saat ini. Dengarkan, saya berencana untuk go public dalam waktu dekat. Kami terus meningkatkan pendapatan penjualan dan mengurangi utang kami, lalu kami mendaftarkan perusahaan kami ke KOSD AKI. Ada hal-hal tertentu yang diperlukan agar bisa terdaftar di KOSD AKI. Dan persentase tertentu saham perusahaan harus dimiliki oleh sejumlah orang tertentu. Jadi, begitu kita go public, karyawan kita mempunyai kesempatan untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Begitu mereka memiliki sebagian dari perusahaan kita, maka akan tumbuh rasa kepemilikan mereka, kepemilikan terhadap perusahaan dan mudah-mudahan, hal itu akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Para eksekutif terus menulis catatan mereka dengan cepat saat Gun-ho terus berbicara. Tujuan saya adalah mengembangkan perusahaan ini menjadi perusahaan yang terdaftar di KOSD AKI. Auditor internal ikut campur. Kedengarannya bagus, Pak. Saya yakin perusahaan ini perlu go public. Kita bisa mendatangkan lebih banyak dana dan itu akan memperbaiki lingkungan kerja karyawan kita. Begitu kita menjadi perusahaan publik, kita tidak perlu meminjam uang dari abang, tapi kita bisa menerbitkan saham untuk mengumpulkan dana. Gun-ho melanjutkan, jadi saya ingin memperkuat penjualan kami,
dan juga mendatangkan orang yang memiliki pengalaman kerja luas di bidangnya. Begitu Gun-ho mengumumkan bahwa dia ingin mendatangkan orang baru, manajer dan direktur langsung berhenti membuat catatan dan melihat ke arah Gun-ho. Mulai hari pertama bulan depan, kami akan bekerja dengan Tuan Yang Huan Song yang pernah bekerja di S Group sebagai wakil presiden. Karena dia memiliki pengalaman kerja yang luas di sebuah perusahaan besar, saya berpikir untuk memberinya posisi sebagai wakil presiden. Para eksekutif saling memandang dengan heran. Alasan saya ingin membawanya ke perusahaan kami sebagai wakil presiden adalah karena saya akan sangat sibuk setelah Dion Korea memulai bisnisnya, dan saya tidak akan dapat mengelola setiap aktivitas bisnis GH Mobile. Saya akan, tentu saja, terlibatlah dalam pengambilan keputusan penting seperti investasi baru, misalnya, tetapi untuk manajemen pekerjaan sehari-hari, presiden baru kita. Presiden Song akan membantu Anda. Sutradara Dong Chan Kim mengomentari berita bahwa Gun-ho baru saja bangkrut. Mungkin dia merasa lebih nyaman dan liberal untuk membicarakan ko-presiden baru GH Mobile karena dia akan segera mulai bekerja untuk Dion Korea. S Group memiliki beberapa kantor cabang, dan Presiden Song sangat dihormati di bidangnya. Saya tidak tahu banyak tentang mendaftarkan perusahaan ke KOSDAQ, namun saya tahu bahwa Presiden Song akan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan penjualan kami. Gun-ho ingin mendengar pendapat dari Kepala Pusat Penelitian yang baru dan Direktur Yun yang bertanggung jawab atas konstruksi. Mereka berdua biasanya tidak berkomentar apapun tentang hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan departemennya. Bagaimana menurutmu, Direktur Oh dan Direktur Yun? Ada yang ingin Anda tambahkan? Kami akan mengikuti keputusan Anda, Tuan. Direktur Choi dari Departemen Urusan Umum, apakah Anda ingin memberikan komentar mengenai hal ini? Direktur Departemen Urusan Umum tidak tahu banyak tentang bidang selain departemennya sendiri, sama seperti Kepala Pusat Penelitian dan Direktur Konstruksi, jadi dia menjawab, tidak ada yang perlu saya tambahkan, Tuan. Setelah pertemuan selesai, Gun-ho meminta Direktur Urusan Umum untuk tetap tinggal. Ini adalah nomor telepon Presiden Yang Huan Song. Anda mungkin perlu berbicara dengannya untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan sebelum dia mulai bekerja dengan kami. Ya, Pak, saya memerlukan surat penerimaan pekerjaannya dan sertifikat stempel terdaftarnya. Saya akan berbicara dengannya. Oh, dan dapatkan juga surat lamaran pekerjaan darinya. Ya, Tuan, saya akan memintanya mengirimkan resume dan registrasi penduduknya kepada kami. Kedengarannya bagus. Kamu dipecat. Direktur Urusan Umum tidak langsung meninggalkan kantornya. Dia sepertinya ingin menanyakan sesuatu pada Gun-ho. Berapa gaji yang kami tawarkan padanya? Oh, gajinya. Ayo beri dia 90% dari apa yang aku terima saat ini. Ya Pak. Oh, satu hal lagi. Apakah perlu dilakukan perubahan pada pendaftaran usaha? Karena kita punya wakil presiden, ya, kita harus mengajukan perubahan. Selain itu, Anda juga harus memberitahu vendor dan perusahaan pelanggan kami tentang hal itu. Saya harus memberitahu mereka tentang perubahan besar tersebut di perusahaan kita. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk perusahaan pelanggan besar kami perlu mengirimkan surat resmi kepada mereka untuk menginformasikan bahwa kami sekarang memiliki ko-presiden baru. Untuk perusahaan pelanggan dan vendor lainnya, kami cukup mengirimkan registrasi bisnis baru kami yang mencerminkan perubahan tersebut. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan sertifikat stempel terdaftar wakil presiden yang baru. Saya kira Anda akan sangat sibuk. Tuan, saya ikut. Direktur Departemen Urusan Umum meninggalkan kantor Gun-ho setelah membungkuk. Sekretaris, Ni, Hee-jong Park membawakan koran dan surat Gun-ho. Banyak di antaranya adalah email spam. Gun-ho tidak tahu bagaimana semua orang ini mengetahui namanya, tetapi dia menerima banyak sekali surat dari berbagai organisasi seperti klub golf pemilik bisnis, klub perjalanan ke luar negeri, peningkatan kesehatan untuk klub pemilik bisnis, dan lain-lain. Gun-ho bahkan tidak repot-repot membuka surat-surat itu, tapi dia membuangnya begitu saja ke tempat sampah. Gun-ho membuka koran. Dia menyukai waktu membaca koran selama hari kerjanya ketika dia membaca koran sambil minum kopi. Gun-ho bisa membaca berita melalui internet, tapi dia lebih suka membaca berita kertas. Dengan begitu, dia tidak merasa terlalu lelah dengan matanya.
Ketika dia sedang menikmati waktunya membaca koran, Sekretaris Hee-jong Park memasuki kantor. Ada seseorang di sini, Tuan. Dia ingin berbicara dengan Anda. Siapa dia? Katanya, dia dari Eknopark. Eknopark, Presiden mereka datang dan berbicara denganku belum lama ini. Pria ini lebih muda. Mungkin, Presiden Eknopark mengirim seseorang. Biarkan dia masuk. Anehnya, itu adalah putra Presiden Eknopark, Dong Hwan Kim. Dia tidak datang sendiri, melainkan bersama 3 orang pria yang berpenampilan seperti penjaga. Halo, Presiden Dong Hwan Kim. Anda datang menemui saya dengan penjaga atau apakah mereka pengawal Anda? Anda tidak seharusnya mengunjungi perusahaan orang lain dengan penjaga. Saya datang untuk meminta maaf. Meminta maaf. Saat itu, Direktur Urusan Umum datang ke kantor Gun-ho bersama beberapa karyawan pria lainnya. Gun-ho bertanya-tanya apa yang dilakukan Direktur Urusan Umum di sana, jadi dia bertanya, apa yang kamu lakukan, Direktur Kim? Oh, saya diberitahu bahwa ada beberapa orang asing yang masuk ke kantor Anda, Tuan. Hahaha, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Direktur Kim. Ini adalah putra Presiden Eknopark. Direktur Urusan Umum meninggalkan kantor Gun-ho bersama karyawan pria yang dibawanya. Dong Hwan Kim menundukkan kepalanya di depan Gun-ho dan berkata, saya minta maaf, Tuan. Saya baru saja dibebaskan dari penjara. Ayah saya menyuruh saya datang menemui Anda dan meminta maaf atas kelakuan saya sebelumnya. Biarkan masa lalu berlalu. Kita bisa rukun mulai sekarang. Gun-ho mengulurkan tangannya kepada Tuan Dong Hwan Kim untuk berjabat tangan. Kami juga meminta maaf kepada Anda, Tuan. Ketiga penjaga itu berdiri dari tempat duduknya dan berlutut di lantai. Apa yang sedang kalian lakukan? Silakan bangun. Ini adalah badan usaha. Saya tidak ingin ada orang yang salah paham tentang apa yang terjadi di sini. Bangun. Kami tidak tahu kamu adalah kakak dari kakak Tae yang kami. Tae Yang.